Halo, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang diferensial ya. Tapi khusus video ini saya akan menjelaskan tentang diferensial biasa ya, atau yang kita kenal dengan turunan. Tapi ini turunan yang masih biasa ya untuk aturan-aturan yang pada umumnya. Oke, kita langsung aja. Tapi jangan lupa subscribe dan tekan tombol like-nya ya. Oke, kita akan lihat diferensial biasa ini ada beberapa kaidahnya ya. Kaidah-kaidah dalam diferensial ya atau sifat-sifat umumnya. Yang pertama adalah diferensiasi konstanta. Diferensiasi konstanta berarti ini tadi kan diferensial itu turunan. Turunan itu apa? Itu adalah yang tadi perubahan itu mendekati perbedaan itu atau perbandingan antara delta Y per delta X itu mendekati ke 0. Oke, nah gimana kalau turunan konstanta? Kalau turunan konstanta berarti sudah bisa dilihat ya, perbedaannya itu kecil, variabel bebas dan variabel terikat ya. Oke, maka kalau variabel turunan dari konstanta pasti jelas ya. Kalau Y-nya sebuah fungsi konstanta, maka turunannya itu sama dengan 0. Karena perubahan konstan itu mendekati ke 0. Berarti turunannya itu sama dengan 0. Y aksen sama dengan 0. Oke, jadi kalau misalnya ada Y sama dengan 7, maka turunannya dy per dx atau turunannya konstanta itu sama dengan 0 pasti ya. Semua konstanta pokoknya. Nah, contohnya Y sama dengan 2, maka turunannya adalah 0. Kemudian yang kedua adalah diferensial fungsi pangkat. Nah, ini untuk yang fungsi pangkat. Kalau fungsi pangkat, berarti Y sama dengan X pangkat 6. Bentuknya seperti ini ya. Maka Y aksen langsung aja itu adalah N. Si pangkatnya ini turunkan ke bawah, N dikali X pangkat N kurang 1. Jadi si N-nya itu pangkatnya berkurang 1. Nah, contoh Y sama dengan X pangkat 5. Maka dengan cepat aja kalau turunannya ini berarti 5 turunkan ke bawah, X-nya pangkatnya berkurang 1. Berarti 5X pangkat 4. Nah, kemudian yang ketiga, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Nah, gimana kalau konstanta dengan fungsi? Nah, contohnya Y, bentuk umumnya Y sama dengan Kx pangkat 6. Maka Y aksen berarti sama dengan K, Y perkaliannya K dikali sama dengan konsep yang ini tadi. Kalau diturunkan tinggal turunkan aja ya. Tapi bukan berarti kali 0 ya. Ini K dikali. Oke, N K, X pangkat N kurang 1. Contoh. Kalau saya sebutkan Y sama ya minus 3X pangkat 4. Berarti sama kan ini minus 3-nya tetap di atas, di depan, kalikan pangkatnya pindahkan ke depan. Berarti minus 12 min 3 kali 4 ya. X pangkatnya berkurang 1. Pangkat 3. Ya, maka dapat minus 12X pangkat 3. Itu untuk 3 kaidah pertama ya. Kemudian yang berikutnya ada diferensiasi penjumlahan fungsi. Nah, kalau penjumlahan fungsi Y sama Fx tambah Gx misal ya, maka turunannya itu adalah langsung aja turunkan fungsi pertama ditambah dengan turunan fungsi kedua. Gampang ya? Y sama dengan contoh 2X pangkat 4 ditambah dengan X pangkat 3. Maka kita akan buatkan turunannya, berarti turunan dari sini apa? Ya, sama dengan sifat berikutnya berarti 4 dikali 2 ya. Saya tulisin 4 dikali 2 X pangkat, berarti pangkatnya berkurang 1, X pangkat 3. Oke, ditambah. Nah, ini berarti pangkatnya turunkan ke depan ya. Jadi ke depan minus 3 dikali X pangkat. Nah, ini berkurang 1, X-nya pangkat berarti kurang 1 berarti minus 4. Jadi dapat hasilnya adalah, berarti 4 kali 2 berarti 8 X pangkat 3 dikurang dengan 3X pangkat minus 4. Oke, itu dia untuk yang ini penjumlahan fungsi. Nah, untuk pengurangan sama juga ya, mirip lah. Kalau fx dikurang gx dikurang gx ya, langsung aja turunkan masing-masing, kurangin. Oke, kalau bentuk yang ini tadi berarti ya tinggal ganti aja lah ini. Berarti bentuknya kita akan buatkan. Berarti tadi minus 2x pangkat 4, berarti konsepnya sama dengan yang tadi ya. Berarti langsung aja minus 8
X pangkat 3. Kemudian dikurang, nah ini 4X pangkat minus 3 berarti ini pindah ke depan. Berarti jadi ditambah 12 karena minus 4 dikali dengan minus 3. Berarti adalah 12 ya. X pangkat kurangin aja 1 pangkat ya. Berarti adalah minus 4. Nah itu dia. Oke, kemudian sifat yang keenam, diferensiasi fungsi perkalian. Diferensiasi fungsi perkalian, kalau ada Y sama dengan U, bentuknya adalah U kali V. U itu adalah sebuah fungsi ya. V itu adalah sebuah fungsi. Maka turunannya adalah U aksen V ya. U aksen V ditambah dengan U aksen kali V gitu ya. Ditambah dengan U kali V aksen. Nah, berarti kita cari dulu turunan pertama dari si U, kemudian cari turunan dari si V ya. Oke, contohnya kita buatkan bentuk yang ini. Contohnya adalah 2X kuadrat dikali, maka turunannya ini apa? Kita tuliskan dulu. Turunannya berarti misalnya adalah U ya, maka U aksen berarti sama dengan, turunannya berarti 2 kali, langsung aja 4X, kemudian ini konstanta 0 ya, dikali dengan turunannya ini adalah 3X kuadrat, kemudian dikurang 5. Turunan konstanta ya 0 ya. Nah, berarti 4X dikali dengan 3X kuadrat. Oke, boleh mau dibuat bentuk. Oke, itu sorry. Ini turunannya ini ya. Nah, ini adalah turunannya, ini U aksen, berarti kalau di sini adalah V aksennya berarti sama dengan ini. Nah, kalau mau dibuatkan U aksen kali V, maka U aksen kali V berarti kita tinggal tuliskan aja 4X dikali V-nya tadi adalah yang ini ya. X pangkat 3 dikurang 5X, kemudian ditambah dengan 2. Oke, nah ditambah dengan U. U-nya itu apa? Yang ini, 2X pangkat 8 ya. 2X kuadrat ditambah 8. Kemudian dikalikan dengan ya ini, si V aksen. V aksen itu adalah 3X kuadrat dikurang dengan 5. Nah, inilah dia hasil turunannya. Oke, ini dia hasilnya. Kalau mau disederhanakan juga bisa, tinggal kalikan satu-satu ke dalam. Kalau mau dibuat begini juga bisa, ya tinggal dikalikan aja. Oke, kemudian kita akan lanjutkan ke diferensiasi pembagian fungsi. Nah, kalau pembagian berarti U per V. Kalau bentuknya U per V, nah ini hampir-hampir mirip ya. Y aksen berarti sama dengan U aksen V dikurang dengan UV aksen. UV aksen. Oke, per V kuadrat. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita boleh tuliskan bentuk begini. Nah, U-nya berarti adalah X kuadrat dikurang dengan 1. Oke, kalau dari sini U-nya, maka U aksennya berarti sama dengan, ini adalah 2X ya. Kemudian V-nya berarti adalah apa? Turunan dari X tambah 2 berarti 1. Turun dari X ya, 1 ya. Nah, kemudian kita akan masukkan U aksennya berarti adalah 2X dikali V. V itu adalah X kurang X tambah 2 ya. X tambah 2, kemudian dikurang U. U-nya itu adalah X kuadrat. X kuadrat dikurang 1, kemudian dikali V aksen. V aksen itu adalah 1. Kita tinggal bagi per V kuadrat berarti 1. Oke, tinggal kita kali ke dalam. Ini boleh dikalikan aja, berarti adalah 2X kuadrat ditambah dengan 4X. Kemudian karena ini langsung aja dikurang dengan X kuadrat. Kemudian ditambah dengan 1. Jadi boleh per 1 ya, sama dengan, ini tinggal dikurangin, ini tinggal X kuadrat ya. Berarti X kuadrat 2X dikurang X kuadrat. 2X kuadrat dikurang dengan X kuadrat adalah X kuadrat. Kemudian ditambah 4X ditambah 1. Inilah dia hasilnya. Oke, itu kaidah-kaidah diferensial yang ke-7. Nah, kita akan lanjutkan ke gimana untuk menentukan titik maksimumnya ya, titik ekstrim. Ekstrim ini bisa maksimum, bisa juga minimum. Nah, jika diketahui sama yang fx, maka nilai ekstrim fungsi tersebut dapat dicapai. Nah, nilai ekstrim itu dicapai pada saat
kita harus lihat dulu ada syarat perlunya itu F aksen sama dengan 0. Artinya turunan pertamanya sama dengan 0. Nah, syarat yang kedua itu, syarat cukupnya berarti dia akan mencapai maksimum kalau turunan keduanya lebih kecil dari 0. Dia akan mencapai minimum jika turunan keduanya lebih besar dari 0. Artinya turunan kedua ini berarti turunan pertama tadi itu turunkan lagi. Ya, berarti hasil turunannya diturunkan lagi. Nah, itu maksudnya turunan kedua akan disebut di sini d kuadrat y per dx kuadrat. Oke, kita akan buat contohnya. Carilah titik ekstrim dan tentukan jenisnya dari fungsi-fungsi berikut. Oke, tapi kita akan buat satu contoh aja ya. Nah, contohnya, y sama dengan x kuadrat dikurang 3x ditambah 10. Dikurang 10. Maka caranya adalah, yang pertama syarat cukupnya, syarat perlunya ya. Yang pertama kita harus buat dulu turunan pertamanya sama dengan 0. Artinya turunan pertama dari sini berapa? Turunan pertamanya adalah 2x, y aksen ya, y aksen berarti sama dengan 2x dikurang dengan 3. Berarti sama dengan 0. Maka x-nya sama dengan 3 per 2. Nah, kalau di fungsi kuadrat bentuk begini, kita lihat video yang sebelumnya, kalau fungsi kuadrat tinggal substitusikan aja tuh x sama dengan 3 per 2, maka dapatlah nilai fungsinya ya, atau titiknya langsung aja 3 per 2, berapa. Nah, jenis-jenis fungsi itu apa fungsi maksimum atau minimum? Kalau dilihat dari sini sih, kalau kita gunakan dengan x fungsi kuadrat, maka dia terbukanya adalah ke atas, berarti dia punya fungsi minimum. Oke, nah kalau ditanya, kita akan selesaikan dengan turunan ya. Carilah titik ekstrim, berarti titik ekstrimnya adalah 3, y-nya berapa? Kita substitusikan dulu. Y-nya berarti sama dengan, berarti 3 per 2, kita kuadratin, tinggal substitusikan aja ke sini ya, dikurang dengan 3 dikali dengan 3 per 2, dikurang dengan 10. Berarti 3 per 2 itulah 9 per 4, dikurang dengan 9 per 2. 3 kali 3 per 2 ya, 9 per 2 dikurang 10. Maka dapatlah hasilnya adalah 9 per 4 dikurang 9 per 2, itu adalah minus 9 per 4 ya, minus 9 per 4. Kemudian kita kurangkan dengan 10. 10 itu berarti lah minus 40 per 4. Oke, atau kita peroleh hasilnya adalah minus 49 per 4. Minus 49 per 4 ini boleh juga kita tuliskan adalah 12 1 per 4. Nah, oke, nah kita akan tentukan jenisnya dari fungsi-fungsi berikut. Jika kita akan lihat turunan pertamanya itu adalah turunan pertamanya 2x dikurang 3. Ya, kita akan lihat turunan kedua. Oke, y aksen turunan kedua atau d kuadrat. Nah, d kuadrat ini perhatikan y terhadap turunan variabel terikat terhadap variabel bebas dx kuadrat ya. Jadi ini sudah diturunkan kedua kalinya. Yuk kita turunkan, berarti turunannya adalah 2. 2x dikurang 3, turunan dari sini berarti adalah 2. Oke, coba perhatikan dari syarat yang di atas. Kalau misalnya dia minimum, berarti turunannya lebih besar, turun keduanya lebih besar dari 0. Kalau maksimum turunan keduanya kurang dari 0. Nah, dari hasil kita tadi, itu ternyata minimumnya itu, turunan keduanya itu adalah lebih besar dari 0. Maka berarti dia punya fungsi, jenis fungsinya adalah fungsi ekstrim, itu adalah yang minimum. Minimum ya, minimum. Karena ekstrim ini kalau di kurva begini yang kuadrat ya pasti hanya ada satu titik ekstrim ya, minimum atau maksimum. Tapi mungkin di fungsi yang lain bisa ada maksimum, bisa ada sekaligus juga minimumnya. Gitu ya. Tadi kita cek dengan fungsi kuadrat, maka dia terbukanya adalah ke atas. Berarti dia punya nilai minimum. Sama dengan menggunakan konsep turunan juga dia adalah minimum. Oke.
Demikian penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like dan di subscribe ya videonya. Thank you.